Shalom. Good morning everyone. Today is Thursday. Hari ini sudah hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah ada di akhir dari bulan Agustus dan kita akan masuk di bulan yang baru anak-anak. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Ya, kita akan mulai belajar dengan pengaliran karakter kita, takjub akan ciptaan Tuhan di hari ini. Sebelumnya, mari anak-anak kita sama-sama berdoa ya. Jurus doa 1, 2, 3. Keep your hands and let us pray. Dear Lord, our God, we thank you for your blessing today. Now we'll study. Please bless us. Thank you, Lord. Amen. Pengaliran karakternya masih dalam bentuk film ya. Ibu Feby akan menceritakan sebuah cerita kepada anak-anak. Dari cerita itu, nanti anak-anak bisa belajar sesuatu yang baik dari cerita tersebut. Ya, kita sama-sama belajar ya anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk Ibu Feby bercerita masih seputar ayat hafalan kita di minggu ini. Mazmur pasal 104 ayat 24 bagian A dan C. Bunyinya, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya, ayat hafalan ini yang akan menjadi dasar untuk Ibu Feby bercerita. Judul ceritanya, Pak Tani dan Gerobak Kuda. Di sebuah desa ada seorang petani yang memiliki 2 ekor kuda dan 1 gerobak yang sudah tua. Pak Tani ini seperti biasanya dia mengendarai gerobak kudanya dengan membawa semua hasil panennya dan hendak menuju ke pasar yang ada di kota. Jalan yang dilaluinya berlumpur dan sangat licin karena hujan deras baru saja membasahi bumi. Hal ini membuat kuda-kudanya sangat kesulitan berjalan sehingga mereka semakin lelah. Di tengah perjalanan, roda gerobak Pak Tani terjerumus masuk ke dalam lumpur. Kedua kuda-kudanya berusaha untuk menarik gerobak ini keluar, tapi tidak bisa. Pak Tani tidak ada upaya untuk membantu kedua kudanya. Dia tetap duduk di atas gerobak. Bahkan dia tetap memaksa kedua kudanya untuk menarik gerobak ini. Dia marah-marah sama kedua kudanya. Kuda-kudanya semakin lelah. Mereka tidak bisa lagi menarik gerobak ini. Pak Tani semakin marah. Dia mengambil cambuknya dan dia mulai mencambuki kedua kudanya. Kebetulan ada seorang bapak yang juga melewati jalan tersebut. Dia terus memperhatikan apa yang dilakukan Pak Tani ini. Akhirnya, bapak ini datang mendekati Pak Tani. Kemudian, dia mulai berani menegur Pak Tani. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Kata si bapak ini kepada Pak Tani. "Kamu petani yang kejam, jahat. Apa yang kamu lakukan? Kamu dari tadi hanya ada di atas gerobak itu. Kamu tidak ada usaha untuk membantu kedua ini. Coba kamu lihat, kuda-kudanya mulai kelelahan. Mereka tidak bisa lagi menarik gerobak ini. Dengan
muatan yang sangat banyak seperti ini. Tapi Pak Tani malah menatap bapak ini dan berkata, "Untuk apa aku harus membantu kuda-kuda ini? Mereka kan binatang. Mereka memang tugasnya untuk menarik gerobak ini. Tidak perlu mereka dibantu." Kemudian si bapak ini terus menasihati Pak Tani. "Kamu tidak memiliki hati. Mereka makhluk hidup. Mereka juga harus dibantu, harus ditolong, harus dijaga, bukan dipaksa seperti ini." Pak Tani menyadari kalau dia salah. Pak Tani kemudian minta maaf. "Maaf tuanku, aku sadar aku salah. Baiklah, aku akan turun dan membantu kedua kudaku ini." Pak Tani kemudian turun. Dia melepaskan kedua kudanya sebentar, gerobaknya dia tinggalkan di situ. Kemudian dia mencari rumput segar untuk kedua kudanya ini. Dia beri makan, dia juga mencari air, dia beri minum. Nah, setelah cukup lama dia melihat kuda-kudanya sudah tidak letih lagi. Dia kemudian membantu kedua kudanya menarik roda gerobak ini agar keluar dari lumpur tersebut. Dengan susah payah, Pak Tani dan kedua kudanya berhasil menarik gerobak keluar dari lumpur, sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke kota. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita tadi? Bahwa makhluk hidup yang ada di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga harus dihargai, dijaga, dan dirawat sebagaimana kuda-kuda dari Pak Tani tadi. Di rumah biasanya ada binatang peliharaan ya. Ada kucing, ada anjing, ada bunga-bunga, dan ada juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Oh ya, ada anak-anak yang papa mamanya juga memelihara ikan atau yang punya akuarium di rumah. Nah, semua itu harus dijaga, harus dirawat, tidak dipukuli atau ditendang. Karena Tuhan mau supaya kita juga ikut merawat dan melindungi ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Itu menjadi bukti bahwa kita kagum dan juga kita ikut merawat setiap ciptaan-ciptaan yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Ya, baik anak-anak, kita sama-sama belajar untuk melakukan hal ini ya. Oke, kita akan ulangi ayat hafalannya, kemudian Bu Febi akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran karakter kita hari ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Mazmur pasal 104 ayat 24 bagian A dan C. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya, mari ambil sikap doa yang baik. Jurus doa 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar bahwa kami juga harus menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kami dengan cara merawat dan menjaga semua. Mari memberkati kami, menolong kami supaya kami dapat melakukan hal ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak, sekarang anak-anak boleh melanjutkan dengan kegiatan main yang sudah dibagikan oleh Ibu Febi dan Ibu Asti. Selamat bermain dan belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.